Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan, kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi makalah budaya digital ini. Dan tidak lupa pula salawat beriringkan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan maka hasil kerja kelompok kami yaitu Digital Masquerade, Privacy, Anonymity, Community, and Cyber Embodiment. Makalah ini diambil dari buku Digital Life, Culture, Power, and Social Change in the Internet Era. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Rahmat Rizky, kemudian Sanul Cukri, Syarul Aziz, dan Azri Ahmad Farozi. Adapun terdapat 6 rumusan masalah dalam tema yang diberikan kepada kami. Yang pertama, apakah kehidupan online adalah penyamaran? Kemudian, apakah internet membunuh privasi? Apakah kita menjadi manusia cyborg pasca manusia? Yang keempat, anonimitas, disinbisi, dan troll. Yang kelima, apakah komunitas virtual itu nyata? Kemudian yang keenam. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan online dapat dianggap sebagai bentuk penyamaran beberapa aspek. Sebenarnya dalam konteks yang diuraikan dalam teks, terlihat bahwa kehidupan online itu dapat dianggap sebagai bentuk penyamaran dalam berbagai aspek. Ada 8 poin penting yang saya rangkum di sini. Yang pertama adalah permainan identitas. Kenapa permainan identitas? Nah, teori bahwa web tampaknya dirancang untuk permainan identitas tanpa batas dengan pengguna dapat berpura-pura menjadi orang yang berbeda dari mereka di kehidupan nyata. Nah, makanya permainan tanpa identitas itu termasuk sebuah penyamaran. Kemudian yang nomor dua, ada anonimitas dan pura-pura. Seperti yang kita lihat, hampir 80% pengguna web yang disurvei mengaku berpura-pura menjadi orang berbeda dalam hal gender, ras, atau orientasi seksual dibanding dengan kehidupan nyata mereka. Kemudian yang ketiga, pembentukan karakter dan pariwisata identitas. Penerapan konsep cross-dressing rasial dan pariwisata identitas dalam budaya cyber awal di dunia maya yang terus berlanjut dan dipelajari. Itu juga merupakan salah satu aspeknya. Aspek nomor 4 yaitu pengaruh industri, parodi, dan pengiklanan. Pengiklanan mulai berbicara tentang web sebagai tempat di luar ras, kelas, dan gender, tetapi klaim ini dapat dianggap menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Dan diparodikan dalam kartun New Yorker menggaris bawahi sifatnya gitu. Kemudian aspek kelima adalah pengguna anonimitas oleh pengiklan industri. Oke, tadi sudah. Yang aspek keenam, pernyataan tentang dampak budaya cyber terhadap identitas. Munculnya pertanyaan tentang dampak budaya cyber terhadap identitas terutama dalam konteks pengembangan identitas dan permainan identitas. Makanya juga disebut penyamaran. Yang ketujuh ada wiki identitas dan pembentukan identitas online. Fenomena wiki identitas ini di situs jaringan sosial di mana generasi muda bekerja secara kolaboratif dalam menciptakan citra diri mereka, menunjukkan bahwa identitas online dapat bersifat lunak. Kemudian yang ke-8 ada peringatan akan bahaya identitas yang dibentuk oleh desain teknis. Peringatan bahwa pengguna berisiko menjadi gadget jika tidak lebih sadar terhadap keputusan desain dan operasi teknis yang membentuk identitas online.
Dengan demikian, dapat dipresentasikan bahwa dalam konteks budaya cyber awal, di kehidupan online seringkali melibatkan penyamaran atau permainan identitas. Nah, maka dari itu, identitas online tampaknya lebih fleksibel dan dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pengguna. Seringkali melibatkan pengguna, anonimitas, dan pengubah identitas secara sengaja. Namun, namun juga tekstualitas yang lebih baru dan pergeseran dalam budaya digital juga menghadirkan pernyataan baru tentang identitas online dan dampaknya terhadap identitas sosial secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, internet membunuh privasi, mencerminkan pandangan bahwa perkembangan teknologi internet, terutama dalam bentuk pengumpulan dan pertukaran data secara luas, telah mengakibatkan erosi privasi individu. Beberapa poin utama yang mendukung pernyataan ini dapat dirangkum sebagai berikut. Poin yang pertama, satu, pengumpulan data massal. Internet memungkinkan pengumpulan data massal oleh berbagai entitas, termasuk perusahaan teknologi, pemerintah, dan pihak ketiga. Data pribadi seperti preferensi, kebiasaan, lokasi, dan aktivitas online dikumpulkan secara besar-besaran. Poin yang kedua, pertukaran data dan monetisasi. Nah, perusahaan internet sering bertukar data pengguna atau menggunakannya untuk tujuan pemasaran dan monetisasi. Informasi pribadi sering dianggap sebagai komoditas yang bernilai tinggi, dan ini dapat mengancam privasi individu. Untuk poin yang ketiga, kurangnya kontrol pengguna, di mana meskipun ada pengaturan privasi di platform internet, pengguna seringkali memiliki pemahaman terbatas tentang sejauh mana data mereka dibagikan dan digunakan. Pengaturan privasi yang rumit atau tidak transparan dan menyulitkan individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Poin yang keempat, keamanan data. Uh, Ancaman terhadap keamanan data seperti pelanggaran keamanan dan peretasan juga meningkat sering dengan pertumbuhan internet. Informasi pribadi yang diakses oleh pihak yang tidak sah dapat membahayakan privasi individu. Poin yang kelima, pemaparan publik tidak disengaja. Nah, di sini di mana media sosial dan platform online membuat individu rentan terhadap pemaparan publik tidak sengaja. Posting foto atau informasi pribadi yang dibagikan secara online dapat dengan mudah menyebar tanpa pengendalian individu. Poin yang keenam, ketidaksetaraan informasi. Kekuatan besar perusahaan teknologi dan kurangnya transparansi dalam penggunaan data dapat menciptakan ketidaksetaraan informasi antara individu dan entitas yang mengumpulkan data mereka. Poin yang terakhir yaitu ada poin yang ketujuh, pengawasan dan surveillance, di mana penggunaan teknologi untuk pengawasan dan surveillance oleh pemerintah atau entitas lain juga meningkat. Hal ini dapat menciptakan rasa takut dan menekan kebebasan individu. Meski internet membawa banyak manfaat dan inovasi, termasuk konektivitas global dan akses ke informasi, perdebatan Perdebatan seputar erosi privasi terus berlanjut, sementara beberapa individu mungkin dengan sengaja membagikan informasi pribadi mereka secara online. Perubahan dalam lanskap digital telah memicu keprihatinan luas terkait kontrol dan pelindungan privasi. Baik, saya akan menjelaskan dari pernyataan dari nomor 3, yaitu apakah kita akan menjadi cyber pasca manusia?
Di nomor 3 terkait dengan pengaruh teknologi digital, dunia maya, dan pernyataan tentang sifat manusia. Walaupun kita semakin terlibat dalam dunia maya dan teknologi digital, kita tetap terikat pada realitas material dunia fisik. Ada 5 material fisik tersebut. Yang pertama, disembodisme dan dunia maya. Di sini menekankan bahwa meskipun kita dapat terlibat dalam dunia maya dan merasa disembodis secara virtual, kita terlalu terkait dengan tubuh dan ruang fisik di dunia nyata. Yang kedua, cyber posthumanisme. Di nomor 2 ini pembahasan tentang konsep cyber dan posthumanisme menggambarkan bagaimana teknologi dapat mengubah sifat manusia. Ada penekanan terperluas kemampuan manusia melalui integritas dan teknologi, dan bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial seperti seksisme, rasisme, dan homofobia. Yang ketiga, pandangan terhadap teknologi. Di sini menyoroti pentingnya pandang yang seimbang terhadap pengaruh teknologi. Meskipun teknologi telah mengubah kita sejak zaman prasejarah, pendekatan yang lebih hati-hati diperlukan agar tidak terjebak dalam klaim yang berlebihan atau pandangan yang tidak realistis tentang posthumanisme. Berikut yang keempat, ada kompleksitas kesadaran dan identitas. Di sini ada pengakuan terhadap kompleksitas kesadaran manusia dan bahwa kesadaran tidak terbatas pada otak saja. Pemahaman kita tentang pikiran dan emosi manusia masih dalam tahap awal, dan klaim yang terlalu dramatis tentang posthumanisme perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Yang terakhir, nomor 5, pernyataan etis. Di sini menciptakan pertanyaan etis, termasuk tentang pengembangan teknologi, pemilihan teknologi yang harus dikembangkan, dan bagaimana manfaatnya akan didistribusikan. Kemudian yang keempat, monetas, distribusi dan troll. Di amonitas dalam konteks ini, amonitas menunjukkan pada kemampuan seseorang untuk menyembunyikan identitas mereka saat berinteraksi secara online. Meskipun amonitas online diakui sebagai kondisi sementara, jelaskan bahwa percayaan berlebihan terhadap anomonitas dapat membawa konsekuensi berbahaya. Anomonitas ini terbentuk oleh situasi di mana identitas seseorang dilindungi, seperti saat berinteraksi dalam ruangan digital atau menggunakan platform online. Yang keduanya, distribusi. Distribusi merujuk pada keadaan di mana seseorang menjadi lebih terbuka, kurang hati-hati, atau kurang terkendali dalam tindakan atau perkataan mereka. Dalam konteks distribusi dikaitkan dengan efek dari konsumsi alkohol dan obat-obatan, serta dampak amonitas online. Distribusi dapat mendorong perilaku yang tidak pantas atau merugikan, seperti ujaran kebencian online dan cyberbullying. Yang ketiganya, troll. Troll ini dalam konteks yang mengacu pada individu yang sangat menciptakan ketegangan, konflik, atau kekacauan yang dalam lingkungan online. Mereka sering menggunakan anonimitas untuk melindungi identitas mereka, yang memprovokasikan reaksi emosional yang menggunakan lain dalam teks. Troll diidentifikasi sebagai salah satu masalah serius dalam lingkungan online yang dapat menyebabkan atmosfer negatif dan penyebaran informasi palsu. Udah. Rumusan masalah selanjutnya, apakah komunitas virtual itu nyata? Jadi,
Komunitas virtual itu nyata melibatkan pertimbangan kompleks tentang sifat interaksi manusia dalam dunia digital. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Poin yang pertama, satu, realitas interaksi. Nah, di sini meskipun interaksi dalam komunitas virtual terjadi melalui platform digital, pengaruh dan dampaknya bisa sangat nyata. Hubungan pertemanan, kerjasama, dan konflik yang berbentuk dalam komunitas virtual dapat memiliki efek yang nyata pada kesejahteraan dan pengalaman individu. Poin yang kedua, pertemuan fisik. Nah, teks menyebutkan bahwa banyak anggota komunitas virtual tidak hanya terbatas pada interaksi online. Pertemuan fisik seperti konferensi gamer atau pertemuan kelompok menunjukkan bahwa elemen dunia nyata juga terlibat dalam dinamika komunitas ini. Poin yang ketiga, ada hubungan yang dimulai secara online. Ada bukti bahwa hubungan yang dimulai secara online dapat berkembang dan melibatkan kehidupan offline, baik itu pertemanan atau kemitraan yang dimulai di dunia digital. Mereka bisa memperluas jangkauan ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja dan sosial di luar internet. Poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, prasangka dan ketakutan. Nah, teks menyentuh pada prasangka terhadap komunitas virtual yang dapat berasal dari ketakutan terhadap yang tidak dikenal atau nostalgia terhadap masa lalu yang dianggap lebih sederhana. Ini mencerminkan pandangan masyarakat terhadap perubahan dan teknologi baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun interaksi dalam komunitas virtual terjadi melalui media digital, dampaknya bisa sangat nyata dan melibatkan aspek-aspek kehidupan yang meluas ke dunia offline. Jadi, dalam beberapa hal, komunitas virtual dapat dianggap sebagai nyata, tergantung cara kita mendefinisikan dan mengukur kenyataan sesuatu hubungan atau interaksi. Kemudian ada masalah yang keenam, imperialisme budaya dan atau keberagaman digital. Nah, konsep hegemonimo budaya, imperialisme budaya dan tantangan menuju keberagaman digital, ada tiga aspek yang perlu kita perhatikan. Aspek pertama ada hegemoni budaya, yaitu hegemoni budaya menunjuk pada dominasi budaya oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan atau budaya yang lebih besar. Hal ini terjadi tanpa kekerasan terang-terangan atau paksaan, tetapi melalui pengaruh yang kuat untuk memaksa kelompok yang lebih kecil mengadopsi atau setidaknya menyetujui ide-ide dominan mereka. Dalam konteks budaya digital ini, hegemoni dapat muncul melalui dominasi kelompok tertentu dalam membentuk budaya cyber yang mencakup akses yang lebih besar terhadap teknologi dan sumber daya. Kemudian ada imperialisme budaya. Nah, imperialisme budaya ini terjadi ketika suatu budaya mendominasi produksi budaya yang seperti film, TV, musik, dan lainnya dari budaya lain. Hal ini dapat mengakibatkan merosotnya tradisi lokal atau informasi yang tidak dikenali lagi. Dalam konteks budaya digital, imperialisme budaya terkait dengan pengaruh besar dari budaya dominan seperti Eropa, Amerika Utara, dan Jepang terhadap produksi digital global. Dan yang terakhir ada keberagaman digital. Nah, tantangan menuju keberagaman digital ini mencakup upaya untuk menciptakan budaya digital yang lebih terbuka, demokratis, dan representatif secara luas. Meskipun budaya digital memiliki potensi untuk bersifat interaktif dan mendukung produksi budaya yang dilakukan sendiri. Tantangan tersebut melibatkan pertarungan melawan hegemoni imperialisme budaya yang dapat menyaring dan mendominasi konteks digital.
Nah, penting dicatat bahwa sementara potensi untuk keberagaman digital ada. Nah, tapi hal itu tidak akan terwujud secara otomatis. Diperlukan tindakan termasuk analisis budaya digital yang kritis, aktivisme, protes sosial, dan lobby politik untuk mewujudkan potensi demokrasi yang lebih luas dari budaya digital dan dapat mengatasi tiga tantangan tersebut. Nah, itu kesimpulan dari presentasi kami. Nah, presentasi kami telah mencapai akhirnya. Banyak kesalahan dan kekurangan yang kami sadar kami lakukan, tapi semoga apa yang kami presentasikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah ilmu untuk kita semua, walaupun hanya sedikit. Kami mohon maaf, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi